materi kita. Jadi ini adalah materi perdana karena minggu kemarin kita cukup dengan pendahuluan dan pengenalan. Maka hari ini kita akan mulai untuk menginjak materi pertama terkait dengan mekanika fluida. Jadi kalau Anda kemarin sudah saya jelaskan, mekanika fluida ini adalah salah satu basic pengetahuan kita sebagai seorang engineer teknik sipil yang terkait dengan bidang keairan. Jadi kalau kita ngomong terkait dengan fluida, maka kita akan ngomong terkait dengan bidang keairan yang merupakan salah satu bidang dari ilmu teknik sipil begitu ya. Jadi misal kalau nantinya Anda terjun di lapangan, Anda menjadi konsultan, Anda menjadi seorang kontraktor atau yang lain yang masih ada erat kaitannya dengan teknik sipil, khususnya di bidang keairan, maka fluida ini adalah salah satu basic desain untuk mendesain atau membuild up suatu bangunan, khususnya bangunan air ya, ada bendungan, waduk, pengendalian banjir, pelabuhan, begitu ya, dan semuanya, drainase, irigasi, seterusnya. Nah, ini akan berhubungan erat dengan fluida. Jadi kita mulai ya, saya izin share screen untuk modul saya. Bentar. Kelihatan semua? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik ya. Baik, di situ dikatakan bahwa kalau kita ngomong terkait dengan definisi dari fluida, fluida itu adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah secara kontinu apabila mempunyai reaksi terhadap tegangan geser, tidak peduli seberapa kecil tegangan geser yang mungkin terjadi. Artinya sama seperti sifat zat cair ya. Di waktu kita belajar fisika di SMP atau mungkin malah SD, maka salah satu sifat zat cair itu adalah dia mampu menyesuaikan bentuk ruangannya. Jadi kalau zat cair Anda masukkan botol, dia akan menyerupai botol, Anda masukkan ke ember, dia menyerupai ember, Anda masukkan ke galon, itu dia akan menyerupai sebuah galon. Maka sama, jadi fluida itu dikatakan bahwa dia akan mempunyai kemampuan untuk merubah secara kontinu. Hal ini dikarenakan karena apa? Dikarenakan karena dia mempunyai tegangan geser yang terjadi. Nah, sehingga nanti akan kita lihat apa itu tegangan geser gitu ya, dan apa fungsi dari tegangan geser pada fluida begitu. Nah, di situ dikatakan fluida itu akan terbagi menjadi dua. Kalau di teknik sipil, fluidanya adalah berupa gas. Kemudian ada fluida-fluida lain yang dipelajari oleh teman-teman kita misalkan di mesin. Ada fluida yang berbentuk gas, ada yang berbentuk liquid. Sorry, kalau di teknik sipil banyak nanti kita akan berhubungan dengan liquid atau bentuk cairan. Khususnya adalah air. Tapi kalau teman-teman kita di mesin, itu ada berupa gas, ada berupa cairan. Teman-teman kita di teknik kimia, itu juga ada gas dengan termodinamikanya. Kemudian ada yang berupa liquid juga. Kemudian dipakai juga di perminyakan, teman-teman di pertambangan dan seterusnya, itu hanya hampir semuanya dia memakai fluida, khususnya di bidang teknologi begitu ya. Nah, khusus untuk teknik sipil, maka banyak nanti kita akan bermain di cairan atau liquid, khususnya adalah air begitu ya. Sehingga di situ dikatakan bahwa fluida ini ada dua macam, yang berbentuk gas dan berbentuk liquid. Kita tahu berarti sifat gas itu dia tidak mempunyai permukaan bebas, artinya dia memenuhi sebuah ruangan begitu ya. Kemudian masanya selalu berkembang seperti Anda meniup balon begitu ya. Semakin lama dia akan semakin mengembang bahkan sampai meletus, maka gas itu dia tidak dibatasi oleh ruangan. Kemudian dia dapat dimampatkan, dikompres begitu ya, sehingga kalau Anda minum minuman yang berkarbonasi seperti Coca-Cola gitu, Fanta, itu salah satunya kan dia masukkan gas kemudian dikompres gitu, hingga pada saat Anda buka dia bisa mengeluarkan tekanan yang besar. Dan kalau sifat cairan sama seperti tadi ya, saya juga jelaskan bahwa dia akan mempunyai permukaan bebas, artinya dia tidak bisa memenuhi semua ruangan.
Kalau misalkan Anda menganalogikan Anda mau minum di sebuah cangkir, maka gelasnya itu akan ada ukurannya. Yang mampu menampung seberapa, ya itulah ukuran dari liquid atau cairannya. Kemudian massanya akan mengisi volume ruangan tertentu. Saya katakan tadi sesuai dengan volumenya, dan bentuknya juga akan sesuai dengan wadahnya. Anda isi ke botol, maka bentuknya botol. Anda isi ke galon, akan bentuknya galon. Dan tidak mungkin termampatkan. Artinya apa? Kalau kita tekan, maka pasti dia akan muncrat. Begitu ya? Pasti dia akan melawan tegangan gesernya. Sehingga dia tidak sama seperti gas yang bisa dimanfaatkan, maka liquid atau cairan itu dia tidak bisa termampatkan atau incompressible. Gitu ya? Jadi kebanyakan nanti kita akan berbicara di liquid. Oke, itu adalah definisi dari fluida. Jadi, dan fluida ini adalah salah satu pengembangan dari mata kuliah fisika dasar dan kalkulus. Jadi nanti kalau Anda belajar kalkulus, matematika rekayasa itu ya, atau kalkulus, Anda belajar fisika, maka nanti kita pakai di mekanika fluida ini. Jadi tidak jauh berbeda begitu ya. Maka yang kedua ini kita akan mengenal apa itu dimensi dan satuan. Anda lihat di sini. Dulu kita belajar di fisika bahwa dimensi itu adalah besaran yang terukur. Ada dimensi dasar, ada dimensi turunan dulu ya, seperti itu ya. Kalau dimensi dasar ini contohnya adalah massa, panjang, waktu, kemudian dimensi turunnya ya turunan dari massa berarti apa? Apa turunan massa? Apa Rek? Apa turunan massa? Atau apa turunan panjang? Dimensi turunan. Apa turunan dari panjang? Waktu fisika dulu. Duh, kok diem? Apa? Turunan dari panjang? Luas dan volume mungkin, Pak. Luas, ya. Volume, itu turunan panjang. Intinya kalau turunan dulu kan dia mempunyai apa? Satuan yang tidak dalam satuan tunggal, ya. Luas satuannya apa? Meter persegi, berarti dia ada perseginya. Volume satuannya apa? Meter kubik, Meter Pak. kubik. Meter kubik, ya. Terus turunan massa apa lagi? Ada yang tahu? Massa, turunan apa? Massa. Massa satuannya apa sih? Kilogram. Kilogram. Ya, berarti turunan kilogram apa? Massa kali gravitasi berarti sama dengan apa? Berat. Berat. W, ya W. Berat. Itu adalah turunannya, ya. Waktu apa turunannya waktu? Ya bisa kecepatan, bisa percepatan, dan seterusnya ya. Nah itu nanti kita akan ikuti dulu ya. Jadi nanti kita akan dasar seperti itu ya. Jadi ini adalah massa, panjang, waktu, ini adalah komponen dimensi dasar gitu ya. Massa kita simbolkan adalah M, mass, panjang L, length, waktu T, time gitu ya. Dan besaran turunannya adalah seperti yang kita belajar. Berarti kalau debit satuannya meter kubik per sekon, berarti dimensinya apa lagi? Berarti Mbak Mas. Apa dimensi debit berarti? Dengan LMT ini, berarti dimensi debit adalah L pangkat 3 per T. pangkat 3 per T. Ya. Paham yang lain? L merupakan dimensi dari length atau panjang, karena dia adalah satuan meter, dibagi dengan T, mewakili time. Kenapa? Karena satuan kita adalah meter kubik per sekon. Ya. Maka adalah L per T pangkat 3. Ya. Gaya. Newton per meter persegi. Ini juga besaran turunan. Newton berarti adalah apa?
Massa kali percepatan, Pak. Massa kali percepatan. Ya, atau massa kali gravitasi. Ya, berarti massa dalam bentuk kilogram dikalikan dengan percepatan berarti meter per sekon kuadrat. Ya toh? Ya, Pak. Maka dimensinya jadi apa, Mas? Maka Berarti dimensinya ini jadi apa? ML ML T pangkat min 2. ML per T pangkat pangkat 2. 2. Gitu ya? Ya, Pak. Maka itu adalah dimensi dari massa, dimensi dari gaya F. Ya. Tekanan ini nanti Anda anukan sendiri ya. Jadi semuanya itu akan kita pelajari juga di fluida. Begitu ya. Jadi fluida itu akan mempelajari tentang dimensi, dia akan juga mempelajari tentang satuan. Baik dimensi atau satuannya satuan dasar maupun satuan atau dimensi turunan. Nah, yang paling jelas nanti bahwa kita akan berhubungan dengan kekentalan atau viskositas. Jadi kalau Anda Anda beli oli semisal, maka di situ kan dia punya nilai viskositas. Ya. Kalau air mungkin tidak ada, kita beli Aqua, di situ tercantum viskositas tidak ada. Tapi kalau di oli dia ada. Minyak dia ada. Nah, viskositas ini akan penting di situ. Dikatakan bahwa viskositas atau kekentalan dari suatu fluida adalah salah satu sifat cairan yang menentukan besarnya perlawanan terhadap tegangan gaya geser. Artinya gini, bahwa viskositas itu akan menentukan nilai tegangan gesernya. Kalau ngomong tegangan geser, maka hubungannya dengan kecepatan. Anda bayangkan bahwa semisal kalau saya punya suatu saluran, got di depan rumah Anda, kemudian ibaratkan got itu kosong, tidak ada airnya, kemudian Anda tuangkan 1 jerigen full minyak bimoli, misal, kemudian Anda bandingkan dengan got di sebelahnya lagi, Anda tuangkan air galon Aqua. Mana yang mempunyai kecepatan aliran yang lebih besar? Di cairan yang berbentuk minyak atau di cairan yang berbentuk air? Mana yang mempunyai kecepatan yang lebih besar? Kecepatan alir ya maksud saya. Air. Air. Kenapa yang air, Mas? Kenapa kecepatannya lebih besar? Karena gaya gesernya lebih besar mungkin, Pak. Gaya gesernya lebih besar? Viskositasnya lebih rendah. Viskositasnya lebih kecil. Kalau viskositasnya kecil, bagaimana dengan gaya gesernya? Jadi kalau Anda bayangkan gaya geser itu adalah gesekan, begitu ya. Kalau dia semakin besar gaya geseknya, apa yang terjadi dengan kecepatannya? Berkurang. Berkurang. Kalau gaya geseknya dia mengecil, maka kecepatannya besar. Itu sama seperti tadi analogi antara minyak dan air. Atau analoginya gampang lagi, Anda bermain di waterboom gitu ya. Anda selurutan gitu ya, pakai ban sama selurutannya pakai misalkan yang kain kasar gitu. Mana yang mempunyai kecepatan lebih besar? Pasti yang di ban. Kenapa? Karena licin. Kalau dia licin, maka kecepatannya tinggi. Kalau kecepatannya tinggi, maka nilai dari tegangan gesernya akan rendah. Kenapa? Karena tegangan geser ini hubungannya sama hambatan. Hubungannya sama suatu gaya yang digunakan untuk melawan nilai gaya yang akan meluncur. Itu adalah gaya geser. Sehingga dia akan berlawanan. Nah, di situ dikatakan bahwa menurut Newton, persamaan viskositas itu adalah nilai dari, apa ini dulu waktu fisika? Mu. Mu. Mu adalah nilai dari tegangan geser, apa ini dulu? Apa ini? Oh. Tau. Oh. Mu sama dengan tau per du per dz. Apa du per dz? Berarti fungsi apa di sini? Hah? Fungsi apa du per dz? Turunan. Turunan, diferensial. Apa maksudnya? Ada yang bisa
menjelaskan rumus Turunan. ini ke saya? Ya. Apa yang Mungkin, Pak. menurunkan ini? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Mu adalah atau viskositas adalah tegangan geser per DU per DZ. DU per DZ ini apa maksudnya? Atau DV per DZ, sama itu. Ya. Ada yang bisa menjelaskan ke saya rumus ini? Ini kita mengulang fisika ya, enggak apa-apa. Karena memang fluida yang mengulang fisika. Bisa menjelaskan ke saya apa fungsi dari tau terus DU per DZ sehingga dia menjelaskan viskositas. Ada yang tahu? Dengan mu adalah viskositas, tau itu adalah tegangan geser, DU per DZ adalah gradien kecepatan. Kenapa dia fungsinya adalah diferensial atau turunan? Ada yang tahu? Kenapa kecepatan fungsinya adalah fungsi gradien atau fungsi turunan? Ada yang tahu? Kenapa kok nggak ditulis mu sama dengan tau per V atau tau per U? Kenapa harus ada fungsi D di situ? Ada fungsi diferensial di situ. Ada yang tahu? Ayo, ada yang mau berpendapat? Silakan. Kenapa harus ada fungsi diferensial di situ? Oke, saya jelaskan ya. Saya izin pakai pin ya. Saya stop share screen dulu. Saya izin pakai pin. Sudah kelihatan pin saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Anda lihat sini. Semisal tadi saya punya suatu aliran, saya punya suatu aliran pada saluran, gitu ya. Misalkan ini adalah dasar saluran saya, gitu ya. Ini dasar salurannya, gitu. Kemudian ada air yang akan melintas. Ini potongan memanjang saluran ya, misalkan airnya seperti ini. Nah, dikatakan di situ bahwa air atau cairan fluida ini yang melintas, dia akan punya mu. Apa tadi mu? Viskositas. Viskositas. Oke. Dia punya mu di situ. Nah, terus dia punya tegangan geser. Nah, kalau seperti ini, di mana letak tegangan geser kita? Di mana air akan menghasilkan tegangan geser dengan bidang kontaknya? Di atas permukaan atau di bawah permukaan? Di bawah, Pak. Bawah. Ya, maka letak taunya itu di sini. Kenapa? Karena dia akan bergesekan dengan nilai dari hambatannya. Hambatannya apa? Hambatannya ya dasar saluran ini. Mungkin di sini nanti ada batuan. Kita kan nggak tahu ya. Muncul batuan di sini. Ya. Kemudian di sini ada sedimen, sampah, dan seterusnya semisal. Nah, maka aliran yang akan mengarah ke kiri dan kanan sana, kiri ke kanan ini, akan dipengaruhi oleh gaya geser. Gaya gesernya adalah yang ada di bawah permukaan. Maka tadi dikatakan bahwa mu atau viskositas ini tercipta dari nilai tegangan geser dibagi DU per DZ atau DV per DZ. Diferensial dari faktor kecepatan terhadap Z. Z apa berarti? Z adalah nilai dari tinggi air ini. Nilai Z. Artinya apa? Artinya bahwa kecepatan akan berpengaruh terhadap Z. Kalau saya akan menggambarkan suatu gradien kecepatan, misalkan ini adalah nilai dari gradien kecepatan, saya gambarkan seperti ini. Misalkan ini hanya gradien maya saja, tidak mungkin akan ada di saluran Anda, misalkan seperti itu. Sekarang gradiennya, namanya gradien berarti kan berupa grafik gitu ya. Saya mau tanya,
kalau Anda akan berenang, begitu ya, di saluran ini, semisal, dibandingkan Anda akan menyelam di saluran ini, mana yang menghasilkan nilai kecepatan gerak yang lebih besar? Anda menyelam di dalam, atau Anda berenang di atas permukaan ini? Berenang di atas. Berenang di atas. Kenapa, Mas? Karena T-nya lebih rendah, Pak. Karena tegangan gesernya lebih rendah. Oke. Berarti grafiknya seperti apa kalau seperti itu? Bagaimana grafik distribusi kecepatannya? Semakin ke atas semakin besar, atau semakin ke atas semakin kecil? Paham yang saya maksud? Berarti bentuknya seperti ini, grafiknya, atau bentuknya seperti ini. Yang pertama apa yang kedua? Grafiknya. Yang Untuk kedua, Pak. kecepatan. Yang Yang kedua. Yang kedua, betul. Ya, maka grafik kecepatannya adalah seperti ini. Semakin ke atas, maka gradien garis kecepatannya akan semakin besar. Semakin ke bawah, maka kecepatannya akan asimptotis 0 atau mendekati 0. Maka inilah yang kita sebut sebagai du per dz atau dv per dz, sama, ada yang menyebutkan du, ada yang menyebutkan dv. Artinya apa? Maka nilai du atau dv ini akan terpengaruh dari kedalaman atau depth dari saluran. Semakin dia ke dalam, maka nilai dz-nya semakin besar, nilai du-nya semakin kecil. Semakin dia ke atas, nilai v-nya semakin besar, nilai z-nya akan mengecil. Inilah yang kita sebut sebagai diferensial atau turunan du per dz. Semakin ke atas, nilai kecepatannya semakin besar. Maka du per dz ini akan berbanding terbalik dengan apa? Berbanding terbalik dengan tekanan. Kalau tekanan atau tegangan tadi, tegangan geser, maka semakin ke bawah nilainya akan semakin besar. Maka gradiennya adalah seperti ini. Pasti akan selalu berlawanan antara gradien tekanan dan gradien dari kecepatan. Sehingga Anda ibaratkan tadi, Anda menyelam dengan Anda berenang, maka kecepatannya akan besar yang ada di permukaan. Sehingga nilai dari d tau atau tegangan geser, d tau ini akan juga berbanding dengan dz. Tapi dia akan terbalik. Semakin ke bawah tekanannya semakin besar, semakin ke atas tekanannya semakin kecil. Kecepatan ke bawah semakin kecil, kecepatan ke atas semakin besar. Berarti ini akan selalu berbanding terbalik versus. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Paham? Paham. Yang saya jelaskan? Silakan kalau ada pertanyaan, sampai dengan du per dz. Nah, viskositas tadi akan berpengaruh di sana. Semakin dia kental, maka nilai dari tegangan gesernya juga akan semakin besar. Gitu ya. Semakin dia liquid, artinya dia semakin cair, maka tegangan gesernya juga akan semakin kecil. Gitu ya. Maka ada fungsi diferensial tadi. Fungsi diagram tegangan dan diagram kecepatan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Bisa saya lanjutkan? Bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, maka dikatakan tadi nilai mu adalah tau per du per dz. Ada yang menyebutkan dv per dz, sama saja. Semakin besar tegangan geser, maka nilai mu-nya juga akan semakin besar. Semakin besar kecepatan, maka tegangan gesernya mengecil, mu-nya juga akan mengecil. Ini bisa dibuktikan nanti kita. Nah, itu tadi yang kita sebut sebagai mu atau viskositas dinamik. Artinya apa?
viskositas atau kekentalan yang ada hubungannya dengan aliran. Nah, sekarang kalau kita ngomong kinematik, berarti ini adalah, oh ini berarti dulu, theta ya. Theta adalah mu dibagi dengan rho. Rho ini berarti apa? Rho, apa rho? Rho adalah, hah? Apa rho? Masa jenis mungkin. Masa jenis, betul. Wis, enggak pasti enggak pakai mungkin. Rho itu pasti ya masa jenis saya. Iya. Rho pasti masa jenis. Theta adalah mu dibagi dengan rho. Apa theta? Theta adalah kekentalan kinematik, adalah kekentalan dinamis dibagi dengan rho atau masa jenisnya. Nah, ini adalah tabelnya. Anda lihat. Maka kalau di sini yang terpengaruh atau yang mempengaruhi viskositas yang pertama adalah temperatur. Semakin besar temperatur, maka nilai viskositasnya juga akan semakin kecil. Logis, karena dia mencair. Anda bayangkan suatu fluida kemudian dipanaskan, maka dia akan meleleh atau mencair, begitu ya, maka nilai viskositasnya akan mengecil. Semakin temperaturnya rendah, maka nilai viskositasnya juga akan semakin tinggi. Misalkan kalau suhu ruangan berarti 27 sampai 25 begitu ya, maka nilai viskositasnya adalah ini adalah nilai viskositas air di suhu normal. Ini air karena ini air ya. Kalau suhu 0 derajat berapa ini? Ya. Nah, itu tadi terkait dengan viskositas. Ada pertanyaan untuk viskositas sebelum kita masuk ke rho atau kerapatan atau massa jenis atau ada yang menyebutkan relatif density? Paham untuk viskositas? Baik, saya lanjutkan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kita masuk ke rho atau density. Di situ dikatakan kerapatan cairan atau rho atau density adalah suatu ukuran dari konsentrasi massa dan dinyatakan dalam bentuk massa tiap satuan volume. Jadi sudah jelas ya. Rho adalah massa per satuan volume. Berarti M dibagi dengan V. V adalah volume, bukan kecepatan. V adalah massa dibagi dengan volume. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Dimensi ini berarti apa ini? Apa dimensi rho? M per L pangkat 3. Ya. M per L pangkat 3. Ya. Itu adalah dimensi dari rho atau massa jenis. Maka, kita punya standar-standar untuk menghitung rho. Semisal kita punya rho air atau massa jenis air berapa? Massa jenis air diukur pada tekanan normal, atmosfer 760 mm hektograf, menggunakan air raksa, dan temperatur 4 derajat, nilai rho air adalah 1 ton per meter kubik atau 1000 kilo per meter kubik. Ini harus diingat-ingat. Berapa rho air? Rho air secara standar adalah 1 ton per meter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Standar apa maksudnya? Standar diukur di tekanan atmosfer 0 atau tekanan normal 760 mm Hg dengan temperatur adalah 4 derajat. Maka nilai rho-nya adalah 1 ton per meter kubik. Ya. Beton berapa? Beton. Harus hafal ya. Beton berapa beton? Kira-kira beton. Kan sudah ilmu bahan sudah ya? Beton berapa beton? Ayo. Berapa rek beton? Beton 2.400 kg per meter kubik. Ya. 2.400. Baja berapa? Jadi orang sipil harus hafal ya. Material-material dasar, air harus hafal, baja harus hafal, beton harus hafal. Baja berapa? Lebih besar apa lebih kecil dari beton? Tebak saja, kalau yang belum tahu.
Lebih kecil, Pak. Lebih kecil? Oh, lebih besar, Pak, lebih besar. Jelas lebih besar, Mas ya. Berapa kali lipatnya? Beton itu sekitar 3 kali lipatnya, baja 3 kali lipatnya beton, sekitar 7.800. Ya. Tanah berapa? Tanah sekitar 1,2 ton per meter kubik atau 1,6 ton per meter kubik. Ya, hampir sama seperti batu kali itu tanah. Jadi nanti semisal kalau Anda tidak punya internet, Anda bekerja di tengah hutan semisal, maka Anda harus bawa itu. Catatan kecil itulah sangat berguna sekali, seperti pengalaman saya dulu ya. Jadi kalau sudah tidak ada internet, Anda tidak bisa mencari hitungan, maka harus ada beberapa yang harus Anda hafalkan. Diameter apa? Massa jenis air, massa jenis baja, massa jenis beton, massa jenis batuan, massa jenis tanah, dan seterusnya. Ya. Termasuk juga sudut-sudut istimewa, jangan sampai salah. Misalkan nanti Anda akan mendesain suatu dinding penahan tanah di lembah, misalkan, yang dia jauh dari peradaban, gitu ya. Oh, dia mempunyai sudut tangensial 30. Berapa tangensial 30? Masih ingat di sini? Berapa tangan 30? Kon nggak bawa kalkulator ya, nggak ada ini apa. Kon kalkulator Lombok nanti di Karce itu ya, yang nggak ada sin cos tangannya ya. Berapa tangan 30, Rek? Sepertiga kali 3. Habis googling ya. Sepertiga kali 3. Ya. Nanti kalau di tengah hutan kamu nggak bisa googling, kamu harus survive dengan itu gitu ya. Salah desain ya roboh tinggal gitu saja ya. Jadi harus tahu. Oke, berarti kita masuk rho. Ada pertanyaan rho di sini. Rho di situ adalah massa persatuan volume. Massa satuannya kilogram, volume satuannya meter kubik. Maka dimensinya adalah M per L pangkat 3. Berapa rho air? Rho air adalah 1 ton per meter kubik atau 1000 kilo per meter kubik. Dengan catatan dia diukur pada tekanan normal, atmosfer 0 atau 760 mm hektograf, dan temperaturnya adalah 4 derajat. Untuk kerapatan cairan atau density ada pertanyaan? Oke, jadi sudah paham. Sekarang saya masuk ke kerapatan relatif atau specific density. Apa kecepatan relatif? Apa kerapatan relatif itu? Anda lihat di pin saya. Maksudnya relatif adalah seperti ini. Nah. Sudah terlihat ya? Nah, relatif, karena relatif pasti ada pembanding, begitu ya. Namanya relatif itu pembanding. Semisal saya punya suatu sistem perpipaan, misalkan nanti Anda bekerja di kilang minyak, refinery Pertamina, semisal gitu ya. Kemudian dia punya sistem perpipaan atau plumbing seperti ini. Ada sistem koloid atau sistem campuran antara fluida. Misalkan pipanya seperti ini, anggap saja lurus ya. Sebentar. Saya gambarkan sebisa saya. Nah, misalkan pipanya seperti ini. Misalkan pipanya seperti ini ya. Nggak baca lurus ya. Salah. Nah, misalkan pipanya seperti ini. Kemudian pipa ini diisi oleh beberapa macam fluida. Semisal nanti Anda akan mengeksplorasi offshore minyak, begitu kan dia ada campuran ya, ada minyaknya, kemudian ada minyaknya pun ada beberapa macam ya, mulai dari solar, misalkan Anda pakai mengeksplorasi bahan bakar, semisal ada masukkan pertama solar, kemudian minyak tanah atau kerosin itu ya, kemudian ada baru ke bensin atau yang kita sebut sebagai apa, bahan bakar itu ya. Jadi nanti ada aftur dan seterusnya. Misalkan nanti di sini ada kombinasi antara air
Misalkan di sini adalah air. Ini air. Kemudian di sini juga ada aftur, semisal. Ini aftur. Yang warna kuning, tidak kelihatan ya kuningnya. Aftur. Kemudian ada lagi kerosin atau air minyak tanah. Minyak tanah di sini, misalkan. Baru di sini adalah bensinnya, yang warna oranye misalnya. Ini bensin. Nah, karena dia terdiri dari beberapa macam fluida, maka kita harus ngomong yang namanya kerapatan relatif atau S, specific density. Apa specific density? S adalah perbandingan antara nilai dari rho suatu zat fluidanya, rho X, dibanding dengan rho air, rho hidronya. Jadi yang menjadi patokan adalah nilai rho hidronya. Maka muncullah nilai S. Semisal, saya akan menghitung kerapatan relatif antara, berarti ini ya, misalkan air dengan minyak tanah. Maka nanti dihitung berapakah nilai dari rho minyak tanah dibanding dengan rho air. Lebih kecil atau lebih besar dari rho air, minyak tanah? Lebih kecil atau lebih besar rho air? Lebih besar. Lebih Besar dari minyak. apa sih yang lebih besar? Air apa minyaknya lebih besar? Air. Air lebih besar. Iya. Yakin? Ya, yakin, jelas ya wong air minyak di atas air kan gitu ya. Anda coba pakai apa? Anda coba pakai uji coba biasa saja. Anda punya minyak goreng di rumah ya. Anda tuangkan di situ di gelas, Anda tuangkan air. Mana yang ngambang di atas? Yang minyak apa yang air? Kan yang minyak jelas ya. Maka jelas dia pasti akan mempunyai kerapatan massa lebih kecil daripada air. Sehingga rho minyak dibagi dengan rho air. Semisal tadi ketemunya rho minyaknya adalah misalkan adalah 100 misalkan. Rho air tadi berapa? 1000 ya misalkan. Maka berapakah nilai density-nya? Density-nya adalah 1/10 ya, atau 0,1. Berarti nilai kerapatan atau S-nya atau specific density adalah 0,1 atau 10%. Satuannya adalah satuan persentase. Misalkan ini adalah S1. Kemudian dihitung lagi, oh S2. S2 itu adalah perbandingan antara aftur dengan air. Maka berapakah rho aftur dibagi dengan rho air? Pasti pembandingnya harus selalu hidro atau air. S3 antara premium bensin dengan air. Berarti rho bensinnya berapa dibagi dengan rho air. Maka kita akan mengetahui nilai dari masing-masing S atau relative density. Itu nanti kita pakai pada saat kita akan belajar manometer ya, pipa U dan seterusnya itu nanti. Yang penting Anda tahu dulu apa itu S, apa itu rho, apa itu viskositas dan seterusnya. Density, ada pertanyaan? Silakan. S, spesial atau specific density. Ada pertanyaan? Paham yang saya maksud? Paham. Paham ya? Oke. Saya lanjut. Nah, di situ dikatakan bahwa nilai relatif density adalah kerapatan cairan
dibagi dengan kerapatan air. Selalu pembilang apa penyebut yang bawah ini? Penyebut, Pak. Penyebut ya. Penyebutnya harus selalu rho air, gitu ya. Dengan demikian nilai harga S tidak berdimensi atau undimensional. Kenapa? Sama-sama rho, berarti dicoret satuannya. Maka tadi satuannya Anda boleh cantumkan dalam satuan prosentase. Gitu ya. Nah, terakhir adalah berat jenis. Apa berat jenis? Berat jenis di situ dikatakan bahwa nilai dari suatu benda yang mempunyai besaran gaya gravitasi yang bekerja pada suatu massa. Maka simbolnya adalah simbol Y ini. Apa berarti ini dulu? Kita ngomong apa dulu waktu fisika? Apa ini namanya? Gamma. Ya, gamma. Gamma adalah rho dikalikan dengan gravitasi. Berat jenis adalah massa jenis dikalikan dengan gravitasi. Pokoknya massa dikalikan gravitasi pasti ngomongnya berat. Tinggal kalau berat biasa berarti W, M dikalikan dengan G. Kalau ngomong berat jenis maka rho dikalikan dengan G. Selalu sesuatu yang dikalikan dengan gravitasi akan menimbulkan weight atau berat. Maka nilai berat satuannya adalah satuan Newton per meter kubik atau ton per meter kubik atau kilonewton per meter kubik. Hampir sama seperti massa jenis, tapi biasanya nanti di sini adalah satuannya sudah dikalikan dengan satuan gravitasi. Boleh newton per meter kubik, boleh ton per meter kubik, boleh kilonewton per meter kubik. Atau dalam MKS, kilogram Fos per meter kubik. Gravitasi seperti biasa Anda boleh pakai 10 atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Selesai untuk berat jenis. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Jadi kita masih perkenalan begitu ya, baru nanti setelah itu baru kita akan ngomong terkait dengan tekanan dan seterusnya. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Silakan. Ayo, tanya. Kalau enggak tanya, saya anggap sudah ngerti semua. Tapi mudah-mudahan kalau sudah ngerti semua, ya enggak usah tanya. Anda sudah lulus mekanika statis ya? Sudah ya, semua ya? Lulus maupun lolos ya, sembarang. Mau lulus, mau lolos, terserah. Jadi nanti kita akan terapkan di sini. Ya, mekanika statis akan kita terapkan pada saat kita mendesain pintu air. Nanti saya ajari cara mendesain pintu airnya. Nah, saya mau lihat nanti bagaimana perhitungan momen, perhitungan tegangan gaya aksial, gaya lateral. Nah, saya ingin lihat nanti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih, kita lanjutkan minggu depan. Jadi minggu depan kita lanjutkan, tidak tahu saya sinkronis atau asinkronis, nanti saya kabari di grup ya. Pas dengan mungkin lebih kurang 45 menit ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan di grup ya, kalau ada mau tanya-tanya. Untuk modul, karena ini belum selesai, saya nanti akan berikan setelah selesai, sama seperti waktu hidrologi kemarin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, semua makasih. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Saya izin live. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Silakan.